paparan yang pertama, kita akan mendengarkan materi tentang pedoman waktu kerja untuk work-life integration. Telah bergabung di tengah kita Bapak Rukijo selaku narasumber untuk materi ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Rukijo, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu SES dari seluruh unit, salah satu di Kementerian Keuangan. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Strategi Indah, dan juga Pak Yuli dari DCP yang sudah bisa hadir, serta Bapak Ibu dari SMP yang saya kira juga sudah bisa hadir, dan seluruh rekan-rekan semuanya, baik itu kepala bagian kepegawaian maupun yang lain, serta seluruh pegawai yang hadir dalam acara hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube. Saya kira pada hari Jumat yang mungkin cuacanya kalau di Jakarta ini kurang begitu baik, karena dari pagi sudah hujan terus. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat, dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan kita semua. Karena kasus COVID yang kita ketahui, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen dan kami selalu update kepada saudara sekalian, ternyata dalam beberapa hari terakhir masih terus meningkat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahkan kalau kita lihat ada perubahan dalam 4-5 hari terakhir ini, ada kenaikan yang semakin tinggi di wilayah-wilayah di luar Jawa, terutama di Jawa Timur. Ini merupakan kondisi yang perlu kita waspadai dan perlu kita lakukan antisipasi untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganannya. Terus sekalian, kami hari ini akan melakukan kegiatan mungkin semacam diseminasi yang tujuannya sebenarnya untuk melakukan internalisasi dan sekaligus melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu pimpinan dan pegawai terkait dengan beberapa kebijakan baru di bidang kepegawaian. Antara lain yang baru ini adalah mengenai pengaturan atau pedoman pelaksanaan waktu kerja, yakni hari dan jam kerja. Yang ini coba kita desain supaya nanti ini bisa mengintegrasikan kebutuhan untuk bekerja, yakni untuk organisasi Kementerian Keuangan, kebutuhan untuk keluarga, dan juga untuk kebutuhan untuk komunitas, dan juga termasuk kebutuhan untuk diri sendiri dari pegawai. Sehingga ini pedoman waktu kerja ini benar didesain yang bersifat nanti work-life integration. Jadi mengintegrasikan dari 4 aspek tadi. Aspek organisasi, aspek keluarga, aspek komunitas, dan juga bahkan aspek dari diri sendiri dari setiap pegawai kita. Kita di Kementerian Keuangan sekalian memiliki pegawai yang cukup banyak, dan ini mudah-mudahan semuanya nanti bisa kita sentuh dengan aturan yang baru ini dan bisa memahami dan bisa melaksanakannya. Saat ini kami menyampaikan update bahwa jumlah pegawai kita ada 80.449 orang, dan ini sebagian besar ada di kantor vertikal, yakni jumlahnya sekitar 82% atau 65.734 orang. Yang di kantor pusat hanya 14.715 orang. Sehingga nanti tentunya kita perlu juga menyentuh kepada seluruh pegawai yang ada di kantor vertikal. Termasuk nanti ke depan kami juga terus ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu SES yang memiliki kantor vertikal untuk kita lakukan dialog yang lebih intens kepada masing-masing pegawai di kantor vertikal tadi. Ketentuan baru mengenai waktu kerja ini kami sebenarnya sudah sampaikan, dan juga kami sudah usulkan ke pimpinan, dan Anda sudah ditetapkan dalam bentuk PMK nomor 221 yang ditetapkan di akhir tahun 2021 di 31 Desember tahun 2021. Dan ketentuan ini nanti akan kita mulai berlakukan secara efektif mulai 1 Maret, sehingga mudah-mudahan nanti di dalam waktu kira-kira 2 bulan yang sudah kita lalui ini PMK ini nanti benar-benar dapat dimengerti bagaimana isinya,
sehingga nanti bisa mulai diterapkan di 1 Maret tahun 2022 nanti. Pada hari ini kami ingin menyampaikan sekalian beberapa hal yang terkait dengan, pertama tadi sudah disampaikan sebenarnya statistik mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai. Kami ingin meng-highlight aja. Di sini data ini kami ambil yang 3 tahun terakhir, ya. Dan sekaligus kami ingin menekankan beberapa hal yang menjadi pelaku atau siapa yang melakukan pelanggaran administratif terkait dengan jam kerja tadi. Kalau kita lihat dari slide ini di sebelah kanan itu ternyata yang melakukan pelanggaran itu ada juga pejabat-pejabat di level eselon 5, eselon 4 dan juga eselon 3. Eselon 5 itu mungkin konteksnya dalam kami ada dulu di Bea Cukai masih ada eselon 5 yang saya kira sudah dilakukan perubahan. Jadi di data ini kita lihat ternyata banyak juga eselon 4 yang melakukan pelanggaran jam kerja. Untuk yang kelompok fungsional ini mohon maaf kami langsung aja memberikan klasifikasi. Ya. Di sini Pak Yuli barangkali ini juga nanti perlu perhatian kita semua ya. Ini banyak juga pemeriksa pajak yang di warna kuning itu, kuning coklat itu yang juga banyak melakukan pelanggaran jam kerja. Di samping juga ada beberapa fungsional lainnya ya. Kemudian untuk pelaksana, ini kalau kita lihat dari beberapa jenis pelaksana, memang yang paling banyak adalah pelaksana yang biasa. Yang ini untuk jabatan-jabatan pelaksana kita ketahui ada beberapa jenis, tapi yang pelaksana biasa ini yang itu banyak sekali yang melakukan pelanggaran jam kerja tadi. Ini data ini tentunya perlu kita langsung didalami supaya nanti kita bisa memberikan suatu target yang lebih khusus mengenai bagaimana kita meningkatkan disiplin bagi para pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja tadi. Next. Kami juga ingin memberikan informasi, walaupun nanti bisa juga kita sajikan lebih dalam ya. Ini beberapa unit yang saat ini menjadi tempat ya terjadinya pelanggaran jam kerja tadi. Ini terutama yang terbanyak dari 3 tahun terakhir ya. Ini kami sampaikan di beberapa kantor ya, vertikal atau kantor layanan yang memang banyak terjadi pelanggaran karena memang sebagian pegawai kita ada di sana. Sehingga dari identifikasi per unit terjadi pelanggaran itu tentunya nanti akan memudahkan kita untuk memastikan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab pelanggaran dan apa yang harus kita lakukan supaya nanti pelanggaran tadi dapat kita kurangi bahkan kita tekan seminimal mungkin tadi. Motif pelanggaran yang kalau kita lihat paling tidak ada beberapa hal. Pertama, ada juga yang pegawai yang keinginan untuk dekat dengan keluarga, dan ini saya kira semua pegawai mestinya seperti itu, tapi jangan sampai keinginan tadi justru menyebabkan mereka melanggar ketentuan jam kerja yang memang sudah kita tentukan. Kemudian ada juga pegawai yang undur diri namun dia tidak masuk kerja, sehingga dia cenderung tidak kerja sampai nanti ditetapkan keputusan untuk bagaimana dia akan dikeluarkan sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Kemudian ada juga ada yang alasan medis ya, dan juga non medis, serta juga ada bahkan yang ini dia tidak masuk kerja karena dikejar-kejar oleh debt collector ini karena punya permasalahan utang ini. Ini saya kira juga mungkin perlu kita lakukan upaya bagaimana kita membantu pegawai supaya nanti hal seperti itu tidak terjadi. Kemudian ada juga yang mendapatkan beasiswa mandiri tanpa penugasan. Ini kita ingin semua pegawai itu disiplin. Jadi kalau ada yang mendapatkan beasiswa ya dia harus melapor gitu. Dan supaya nanti ada surat penugasan bagi yang bersangkutan. Dan juga ada juga pegawai kita yang bekerja di tempat lain. Ya, dan ada juga yang dia menyambi atau dia mempunyai kegiatan di luar pekerjaan utamanya, dia berwirausaha swasta. Ini yang tentunya kalau dia mau concern atau fokus di pekerjaan lain, ya silakan dia untuk nanti keluar dari pegawai di Kementerian Keuangan. Atau kalau dia mau wira swasta, silakan juga biar full konsentrasi dia juga bisa keluar dari Kementerian Keuangan. Ini adalah beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran disiplin tadi. Next. Ya, sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa prinsip yang kita buat dalam mengatur jam kerja ini ya, paling tidak pertama kita tadi bahwa kita mendefinisikan atau merancang work-life integration tadi dengan bagaimana kita memperhatikan benar kebutuhan organisasi dan tentunya juga yang menuntut pegawai untuk bekerja dan pegawai juga ingin berkarir. Kita juga ingin memperhatikan bahwa pegawai itu selain dia bekerja juga punya kebutuhan untuk mengurusi rumah tangga ya. Jadi dia
perlu juga kita perhatikan. Kemudian juga perlu dia juga komunikasi dan juga mungkin berinteraksi dengan komunitasnya gitu. Dan juga dia juga perlu menjaga yang menjadi privasinya, termasuk kesehatannya. Juga ini yang kita juga perhatikan, bagaimana kita mendefinisikan atau mendefine pengaturan jam kerja tadi paling tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari 4 aspek tadi. Di selain ya, sekalian, ini kami akan sampaikan bahwa kita sistem kerja yang kita ingin buat adalah yang memungkinkan bekerja dari mana saja dan kapan saja, supaya nanti lebih fleksibel ya. Karena bekerja memang tidak harus di kantor gitu. Ini yang juga kita perhatikan. Dan kita juga memperhatikan hasil survei yang kita lakukan di bulan Desember tahun 2020, di mana 60% pegawai itu mengusulkan jam kerjanya lebih fleksibel. Ada juga survei yang sudah kita lakukan di kantor yang sulit berhubungan, di mana 14 orang dari 30 kantor ya, ini mengusulkan supaya nanti paling tidak ada semacam afirmasi yang bisa diberikan kepada pegawai kita yang ada di daerah remote tadi. Ya. Kemudian dari survei Ijen ya, ini survei internal Ijen yang di Desember 2020 itu ada juga masukan di mana 97% pegawai Ijen itu merasa kesulitan mendampingi anak sambil bekerja di rumah. Tentunya ini nanti menjadi dasar kita bagaimana kita memberikan fleksibilitas untuk mulai bekerja di pagi maupun nanti juga mengakhiri kerja di sore hari. Dengan itu kita ingin membuat pengaturan jam kerja untuk meningkatkan bagaimana tanggung jawab, disiplin dan integritas dari seluruh pegawai. Jadi fleksibilitas ini kita buat sebagai bentuk keleluasaan dan juga kepercayaan dari organisasi kepada pegawai. Tapi pegawai harus memiliki tanggung jawab, memiliki disiplin, dan juga memiliki integritas supaya nanti bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi tadi. Ini yang kami jadikan sebagai prinsip untuk mengatur jam kerja tadi. Nah, sekalian, next. Kami mencoba membuat perbandingan ini mengenai bagaimana pengaturan jam kerja yang ada di berbagai kementerian lembaga sebagai referensi kita. Jadi, kalau di Kementerian Keuangan saat ini kita mulai bekerja dari jam 7.30 sampai 17 ya, ini Senin sampai Jumat, dengan total jam kerja itu 42 jam 45 menit per minggu. Dengan fleksibilitas yang ada saat ini adalah 30 menit sebelum dan setelah jam kerja. Kita mencoba mencari pembanding di berbagai kementerian dan instansi lain ya. Ada dari Kemenpan, dari Kemenko Perekonomian, dari OJK, dari Bappenas, dari LIPI, bahkan juga dari Pemda DKI Jakarta. Memang kalau kita lihat, total jam kerja kita di Kementerian Keuangan itu per minggu lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa instansi lain tadi itu. Ini karena kita memang memiliki sistem remunerasi yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kementerian dan lembaga tadi. Dari sisi fleksibilitas waktunya, kita flexi time-nya kita mencoba membandingkan, dan ini dari perbandingan ini yang nanti kita akan gunakan sebagai referensi untuk kita lakukan penyesuaian flexi time-nya di Kementerian Keuangan yang kita atur di dalam PMK 221 tadi. Next. Nah, ini pengaturan yang kami buat di dalam PMK 221 ya. Substansinya paling tidak di dalam beberapa pasal-pasal kita mengatur mengenai hari dan jam kerja. Ini nanti hari dan jam kerja untuk yang reguler, untuk bulan Ramadan, dan juga untuk beberapa unit tertentu yang memang memerlukan pengaturan khusus ya. Kemudian kita juga mengatur mengenai bagaimana cara melakukan presensi ya, pengisian daftar hadir pejabat yang nanti pengelola daftar hadir, dan juga pengecualian bagi pegawai yang boleh tidak mengisi daftar hadir, juga ketentuan mengenai disiplin hari kerja dan jam kerja yang nanti kita kategorikan apa sih yang termasuk melanggar dan juga tidak melanggar dari ketentuan hari dan jam kerja tadi. Ini nanti kita juga atur di dalam PMK tadi. Ya. Ini yang tidak masuk atau tidak absen, tidak termasuk yang terlambat atau PSB. Ya. Kemudian juga tidak melaksanakan tugas, ini yang termasuk dalam pelanggaran. Kemudian kalau dia ada alasan yang sah tidak masuk, kemudian dia juga sedang cuti, dia libur atau mendapat dispensasi, dia mendapatkan hari bebas kerja, atau dia di daerah remote, ya, yang juga mendapatkan fleksibilitas kerja, itu juga masuk dalam kategori yang tidak melanggar atau bukan pelanggaran.
Kemudian di dalam PMK ini juga kita mengatur mengenai disiplin yang terkait dengan kewajiban dan larangan yang nanti itu ada implikasinya terhadap pengenaan potongan tunjangan terhadap pegawai yang mendapat hukuman disiplin dari pelanggaran waktu kerja tadi. Kemudian kami mengatur juga ketentuan peralihan. Ya. Ini ketentuan peralihan yang kita sengaja buat. Ini ketentuan untuk unit yang melaksanakan 24 jam dalam seminggu masih tetap berlaku, dan juga penyesuaian potongan tunjangan untuk cuti. Karena alasan penting ini juga kita lakukan, karena di sini ada pengaturan untuk cuti alasan penting, ini ada penambahan waktunya atau harinya, ya. Juga penegasan pemotongan tunjangan dari ketentuan disiplin yang memang perlu kita kenakan bagi pegawai. Kemudian juga ada ketentuan yang memang menegaskan bahwa PMK dan juga PMK lama ini kita cabut karena nanti semuanya akan kita gunakan di PMK baru ini. Jadi PMK yang lama itu adalah ya, PMK yang sebelumnya kita pakai itu tidak lagi berlaku karena nanti sudah kita menggunakan PMK yang baru ini. Dan ini PMK 221 berlaku 2 bulan sejak diundangkan, berarti nanti akan berlaku sejak 1 Maret tahun 2022. Nah, sekalian, bagaimana sih perubahannya? Jadi perubahan tadi yang pertama yang sering mungkin ditanyakan dan penting ya, flexi time ya. Flexi time sebelumnya adalah 30 menit untuk sebelum dan nanti pada pagi dan sore hari lah. Sekarang kita ubah dari 30 menit jadi 90 menit ya. Dengan waktu inti bekerja ya, atau waktu yang untuk berinteraksi atau berkolaborasi atau bersinergi itu adalah jam 9 sampai jam 15.30. Artinya jam 9 sampai 15.30 itu sebenarnya kita harapkan pegawai itu benar-benar sudah bisa bekerja secara kolaboratif. Jadi kalau dia fisik ya berarti nanti di kantor sudah hadir secara keseluruhan ya. Kemudian nanti kalau dia kerja secara virtual di dalam jam 9.30 sampai 15.30 itu juga dia sudah siap atau standby terus gitu. Sehingga nanti sewaktu-waktu dia perlu berinteraksi dan bersinergi atau berkoordinasi dengan lain itu bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Ini tidak dengan catatan nanti tidak mengurangi waktu kerja ya secara keseluruhan. Ini yang kita tidak tekankan tadi. Jadi total waktu kerja kita seminggu tetap 42 jam 45 menit. Ya. Untuk presensi yang ini juga menjadi penting. Sebelumnya kita mungkin ada yang menggunakan biometrik ya. Sekarang kita menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Semuanya kita pakai nanti di Office ya. Itu nanti jalurnya bisa nanti dia bisa melalui ada kalau di DCP mungkin lewat SIGA, tapi semuanya akan diintegrasikan dalam presensi yang terintegrasi di Office. Nanti kalau di DCBC mungkin masih pakai CESA, yang lain sudah juga kami fasilitasi lewat My Presensi ya, yang itu semuanya nanti akan kita jadikan satu dalam aplikasi yang terintegrasi ya. Kemudian untuk kategori pelanggaran dan juga bukan pelanggaran di jam kerja ini yang juga penting untuk kita pertegas ya. Jadi kita juga menegaskan bahwa pegawai yang absen, kemudian tidak melaksanakan tugas atau tidak bekerja, itu tetap masuk kategori yang nanti dapat diberikan sanksi. Jadi disiplin itu tidak semata-mata absen pagi, absen sore gitu ya. Tapi setelah absen itu dia bekerja gitu. Dan nanti kalau bagaimana dia bekerja atau tidak, tentunya atasan langsung yang akan mengawasi. Kalau dia hanya absen tapi dia tidak bekerja, maka nanti juga dapat dikenakan sanksi nanti. Bahkan sampai sanksi yang masuk kategori sanksi yang berat. Gitu. Kemudian ada kebijakan afirmasi yang kita atur di dalam PMK ini terutama untuk teman-teman yang ada di daerah sulit berhubungan atau remote area. Jadi cuti karena alasan penting ya atau CKAP ya, ini yang sebelumnya 5 hari sekarang menjadi 7 hari. Ya. Ini ada tambahan 2 hari yang itu nanti dia dengan tambahan itu akan memudahkan yang bersangkutan untuk melakukan pelaksanaan cuti tadi sehingga nanti tidak perlu dikenakan potongan terhadap cutinya gitu. Juga kita memberikan dispensasi ya kepada pegawai yang mungkin memerlukan alasan-alasan tertentu untuk menghadiri acara keluarga, misalnya wisuda anak gitu ya.
atau mungkin pernikahan anak ya, atau yang lainnya ya. Ini maksimal kita berikan 3 hari dalam setahun. Nah, ini supaya nanti juga memberikan benefit kepada pegawai yang memang memiliki kebutuhan untuk urusan keluarga tadi. Ini kita mendeteksi saat ini ada sekitar 2.986 orang pegawai yang ada di remote area tadi. Terus sekalian di samping itu ada juga ketentuan lain yang kita juga atur ya, ini bagaimana kita mengatur lebih lanjut ya, atau memberikan diskresi kepada unit eselon 1 nanti untuk mengatur lebih lanjut mengenai waktu kerja tadi, kemudian ketentuan mengenai potongan PKPKN ini kita sesuaikan dengan KMK 221, ini sekaligus juga kita lakukan adjustment terhadap ketentuan yang kita buat di dalam KMK nomor 5 tahun 2022 ini sebagai bentuk bagaimana kita melakukan penyesuaian dengan PP yang baru terkait dengan disiplin ASN, yakni adanya PP 94. Kemudian ini yang kita juga lakukan sekalian. Next, kami ingin menjabarkan lagi bahwa fleksibilitas jam kerja tadi untuk jam kerja reguler ya. Ini tadi total jam kerja kita ada 42 jam 45 menit per minggu. Ya, saya kira kita hanya membedakan nanti ya bagaimana waktu untuk hari Senin sampai Kamis dan juga waktu untuk hari Jumat ya. Saya kira yang berbeda adalah waktu istirahatnya. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat waktu istirahat itu hanya 45 menit, tapi kalau hari Jumat kita tambah ya waktu istirahatnya dari jam 11.30 sampai jam 13.15. Mudah-mudahan ini memenuhi atau kebutuhan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi kita yang Muslim ya. Kemudian fleksibilitas waktunya tadi fleksi time-nya ini 90 menit ya. Nanti bisa kita lihat di sini fleksi time-nya itu sampai jam 9 ya. Dan juga nah kalau pagi ya, kalau sore nanti tentunya dari jam yang di luar core hour-nya ya, itu nanti tentunya bisa dimanfaatkan jadi fleksi time-nya. Jadi kalau datangnya lebih lambat tentunya nanti implikasinya nanti dia harus menambah jam kerjanya di sore hari. Jadi waktu pulangnya juga tidak harus jam 17.00. Tapi nanti bisa ditambah sesuai dengan apa yang menjadi keterlambatan tadi. Ini yang penting ya. Jadi kalau nanti bisa lebih cepat tentunya nanti bisa juga bisa datang lebih cepat tentunya nanti waktu pulangnya juga bisa disesuaikan sesuai dengan waktu kedatangannya tadi. Nah, sekalian, dalam hal terdapat kebutuhan organisasi nanti Mas Yuri juga bisa menetapkan lebih lanjut ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, dan ini kita berikan diskresi sehingga nanti tentunya ketentuan jam kerja itu tidak benar-benar tadi disampaikan Pak Sekjen ini seperti rumus matematika, tapi ini kita bikin supaya agak fleksibel sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ini. Untuk bulan Ramadan tentunya kita tidak bisa mengatur lebih detail atau lebih rigid karena nanti kita akan sesuaikan nanti dengan apa yang diatur secara nasional yang itu dikeluarkan dari Kemenpan, dan tentunya nanti akan kami atur lebih lanjut ini setiap menjelang Ramadan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kemenpan ya. Dan tentunya nanti jatuhnya kapan satu Ramadan itu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini akan kami tentukan lebih lanjut ya. Untuk jam kerja di unit tertentu saya kira ini kita akan lihat nanti sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Dan tetap jam kerjanya adalah 42 jam 45 menit ya. Dan nanti kita akan atur lebih lanjut dalam bentuk KMK. Ini tentunya kami akan evaluasi dan kami akan lihat nanti berbagai unit yang memang memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk jam kerja di unit-unit tertentu tadi. Mohon izin, Pak. Ya. Mohon izin, Pak Karul. Ya. Izin mengingatkan waktu yang tersisa 5 menit lagi. Ya, terima kasih Mbak Sisi ya. Untuk presensi saya kira ini yang penting bahwa kita berikan kesempatan mulai presensi paling cepat jam 5 dan paling lambat jam 23.59. Nanti isi presensinya seperti apa saya kira sudah ada di dalam aplikasinya, dan ini saya kira mungkin mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh pegawai. Jadi jangan sampai nanti presensinya jam 4 pagi nanti sistemnya tidak bisa mendeteksi tadi.
nanti dia akan kita buka ya untuk itu. Kemudian saya kira nanti ada beberapa pegawai yang memang tidak diwajibkan presesi ini, seperti yang dinas luar kota atau luar negeri, dinas di dalam kota, tugas belajar, cuti ya, atau beberapa kondisi lain yang memang ditetapkan dalam surat edaran oleh sekjen maupun oleh pimpinan unit tadi. Next, pelanggaran hari kerja yang ini perlu kita sampaikan dan kita pertegas bahwa nanti ada implikasinya ya. Pelanggaran yang terlambat, yang pulang sebelum waktu, yang tidak mengisi daftar hadir ya. Ini tentunya kita berikan persentase potongan tunjangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggarannya atau jam pelanggarannya. Jadi tentunya kalau semakin lama dia terlambatnya, ya tentunya persentasenya semakin tinggi nih. Begitu juga PSW-nya. Kalau PSW-nya itu juga semakin banyak, itu juga nanti persentase pemotongannya juga semakin tinggi. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa dipahami kalau nanti sampai ada pemotongan terhadap tunjangan bagi pegawai tadi. Kemudian Bapak sekalian, saya kira nanti kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu atasan langsung. Jadi kalau ada pegawai yang dia absensi tapi dia tidak bekerja dengan baik, ya, tentunya perlu dilakukan pembinaan dulu ya, sebelum nanti dilakukan usulan penjatuhan hukuman disiplin, supaya nanti peran Bapak Ibu sebagai atasan itu dalam melakukan coaching ya, mentoring bahkan konseling itu dapat dilakukan secara lebih baik lagi. Ini sebagai bentuk bagaimana kita juga terus melakukan upaya pendekatan yang lebih sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dari masing-masing pegawai tadi. Ini jadi pegawai supaya nanti bisa lebih lebih merasa dekat dan juga merasa mendapat perhatian dan juga nanti pembinaan dari atasan langsung. Next, bukan pelanggaran jam kerja ini yang saya kira mungkin perlu kita tegaskan juga, ini sepanjang dia mendapat izin dari atasan dengan alasan yang sah ya, ini nanti tentunya tidak masuk kategori pelanggaran jam kerja ya. Kemudian juga kalau tadi dia punya alasan lain seperti mendapatkan hari bebas kerja, cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti sakit ya, juga mungkin dapat libur atau dispensasi dari atasan ya, dan juga kondisi lain yang ditetapkan. Tapi kalau nanti cuti misalnya cuti alasan penting itu harinya terlampaui ya, tentunya nanti dia akan dikenakan potongan sebesar 2% ya. Ini begitu juga dengan cuti besar dan juga cuti sakit ya. Jadi masing-masing cuti besar, cuti alasan penting, cuti sakit itu ada batasan harinya. Tapi nanti itu kalau melampaui ya, itu nanti tentunya hari yang terlampaui tadi akan dikenakan potongan terhadap tunjangannya. Next. Nah ini kebijakan afirmasi saya kira tadi sudah saya sampaikan ya. Ini mudah-mudahan nanti dapat memberikan benefit dan juga sekaligus meningkatkan motivasi dan juga retensi bagi pegawai yang mengabdi di remote area karena mereka menghadapi tantangan yang tersendiri dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang mungkin ada di unit yang biasa saja. Ini yang saya kira perlu kita berikan perhatian dan juga bentuk afirmasi kepada mereka. Next, terus saja. Nah, sekalian, saya kira kita sesuai dengan ketentuan ini tentunya akan mulai memberlakukan PMK ini mulai 1 Maret. Saya kira ini yang nanti kami mohon. Selain melalui kegiatan diseminasi hari ini, nanti kami mohon Bapak Ibu, SES dan juga pimpinan, termasuk mungkin pimpinan Satker ya, untuk melakukan internalisasi di masing-masing unit dan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan PMK 221 ini, terutama mungkin di bulan-bulan awal ya, dan bulan-bulan selanjutnya supaya nanti seluruh pegawai bisa memahami dan juga bisa melaksanakan. Yang jelas organisasi sudah memberikan keleluasaan bagi kita semua dan juga memberikan kepercayaan bagi kita untuk melakukan pola kerja yang lebih fleksibel. Tapi tentunya kita harapkan seluruh pegawai nanti bisa mengikutinya dengan bentuk tanggung jawab yang semakin meningkat, disiplin kerja yang semakin baik, gitu, dan juga integritas yang dapat terus dijaga agar nanti juga bisa meningkatkan kinerja juga yang juga bisa memberikan manfaat bagi organisasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya berikan kepada MC.